Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai parcel label. Jadi kalau kita lihat kemarin di main activity itu ketika kita akan membuka suatu list data, akan masuk ke detail, itu kita gunakan fungsi yang di sini on option item maafkan yang ini on item click ya di sini. Jadi on item click ini adalah ketika salah satu dari list itu diklik, maka akan dieksekusi fungsi yang ada di sini. Nah, di sini ada intent. Kemudian intent itu wadahnya ya, wadah untuk membuka ke activity yang lain. Nah, yang kita taruh di sini adalah posisi. Posisi berarti kalau kemarin data kita di sana berupa ini ya, datanya berupa seperti ini, list ya, array list, yang di dalam array list itu dianggap saja sebagai lemari paling atas, wadah pertama, lemari di tempat pertama itu ada bunga alamanda, kemudian yang kedua adalah bunga anggrek, dan seterusnya. Ini lemarinya ada 10 rak begitu ya. Nah, di dalam data ini itu ada di dalam data ini bunga yang pertama, di rak pertama itu ada bunga alamanda, nama latinnya ini, keterangannya, dan bla bla bla. Nah, selain ada 1, 2, 3, 4, 5, selain 5 data ini, itu ada satu lagi data, yaitu posisi raknya. Nah, rak yang paling atas itu posisinya 0. Nah, posisinya 0. Jadi ini adalah rak yang 0. Kemudian ini adalah rak yang pertama, rak 1, rak 2, dan seterusnya. Nah, kemarin ketika di main activity, ketika data itu diklik, itu kita cari raknya, kita cari nomor raknya atau posisinya. Nah, posisi inilah yang kita kirimkan ke detail activity. Kita buka di detail activity. Nah, di detail activity itu kalau kita perhatikan di main activity itu datanya kita kirimkan melalui wadahnya berupa namanya intent di start activity. Jadi intent ini diisi data posisi, kemudian dikirimkan start activity, membuka ke detail activity. Nah, di detail activity ini kita membaca intent yang tadi. Caranya gimana? Caranya bisa dilihat di sini. Ini intent get intent extract. Jadi intinya dia mengambil data berupa posisi dari raknya tadi 0 sampai 10 tadi. Nah, posisinya itu digunakan untuk membaca bunga data. Bunga data itu apa? Nah, ini bunga data itu, ini data yang ada di sini. Nah, ini maksudnya bunga data titik list itu maksudnya ini bunga data titik list, berarti ini ya list. Nah, kemudian mau dibaca rak keberapa? Nah, cara membacanya menggunakan ini. Nah, pakai kurung kotak ini, membaca rak keberapa. Nah, posisinya tadi dikirimkan dari main activity ke sini. Nah, cara lain, kita tidak hanya mengirimkan posisinya, tapi kita akan mengirimkan datanya secara utuh. Nah, datanya secara utuh, secara lengkap dari main activity. Jadi di sini kita bisa mengirimkan datanya. Oke, mungkin kita bisa pakai cara pertama. Cara pertama adalah kita buat bunga, datanya begitu ya. Maaf sebentar. File bunga itu diambil datanya dari bunga data titik list. Di sini diambil positionnya, position ya. Nah, bunga ini full datanya. Kalau posisi ini hanya posisi di rak berapa gitu. Nah, kita bisa mengirimkan bunga ini ke dalam intent. Kita masukkan ke dalam intent. Caranya gimana? Kita bisa mengirimkan satu-satu.
Misalkan di dalam bunga itu ada nama dan sebagainya ya. Maka kita lihat di bunga data ini, di dalam bunga itu ada nama, Latin, keterangan, URL, gambar. Semuanya tipe datanya string kecuali yang gambar ini integer. Maka kita bisa seperti ini, intent titik put extra. Untuk namanya kita kasih nama, key-nya ya, kuncinya. Kemudian datanya bunga titik nama. Seperti ini. Itu nama. Kemudian yang selanjutnya Latin, intent titik put extra. Ininya, nah, parameter pertama adalah Latin, parameter kedua adalah bunga. Nah, jadi kita sudah dapat data berupa bunga dari lemari, ini anggap saja sebagai lemari, di rak keberapa, posisinya berapa. Nah, ini kita dapat data berupa bunga. Nah, bunga ini kita pecah dulu. Untuk nama kita kirim, diambil nama dari bunga tersebut, kemudian dimasukkan intent, diambil latinnya dimasukkan ke intent, dan seterusnya. Nah, nanti di detail activity kita ambil satu-satu. Jadi ini saya cut dulu ya. Ini kita sudah dapat posisinya. Ya, ini saya cut file position. Nah, oke, ini sudah dapat posisinya. Kalau mau kita ambil nama ya gimana caranya? Caranya ya tinggal file nama sama dengan intent get intent extra ini ya. Oh maaf, get string extra. Namanya adalah nama, name ya. Name apa nama tadi? Kita lihat di sebelumnya. Oh, nama gitu ya. Nah, kita sekarang di sini dapat nama bunganya. Dan seterusnya. Berarti di sini juga sama. Ada position, nama, Latin. Position mungkin di sini sudah kita nggak gunakan lagi gitu ya. Nah, di sini juga sudah tidak kita gunakan. Yang digunakan hanya datanya, karena posisi raknya jadi tidak penting. Yang penting nama, Latin, keterangan, URL, gambar. Nah, kita masukkan satu-satu. Nah, tapi tentunya cara seperti ini cukup rumit karena harus banyak datanya yang diinputkan satu-satu. Apalagi kalau misalkan datanya lebih banyak dari ini. Dalam bunga ini misalkan ada 100 data, ada ukuran putihnya, ukuran warna bunganya dan sebagainya, itu akan sangat rumit. Nah, maka cara yang paling mudah sebenarnya objek bunganya sendiri atau data kelas bunganya ini kita buat menjadi parcel label. Nah, caranya gimana? Caranya kita di sini kita tambahkan add parcelize. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini si kelas bunga ini kita extend ke parcel label. Ya, caranya begini. Nah, add parcelize data kelas bunga dan bla bla bla, kemudian parcel label. Nah, kemudian sekarang kelas bunga itu kita tidak perlu sebutkan satu-satu, dia sudah bisa otomatis di parcel, dijadikan satu. Caranya gimana? Caranya kita lihat di main activity. Pertama, tetap kita dapatkan posisi dari data si bunga itu sendiri di dalam dari lemari. Kita ambil dari lemari karena di on item click ini kita hanya punya data posisi. Nah, dari posisi itu kita ambil dari lemari datanya. Ini yang saja sebagai lemarinya. Kita sudah dapat bunga. Nah, bunga ini kita kirimkan ke detail activity melalui intent ini. Kita kirimkan datanya secara utuh. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Intent put extra, kita beri nama bunga, kemudian koma bunga. Ya, jadi ketika bunga ini sudah dibuat parcel label, maka bunga ini bisa dikirimkan ke sini, bisa dikirimkan datanya untuk dibaca di detail activity. Tapi ketika bunga ini belum parcel label, maka nggak bisa dikirimkan.
Kita coba hapus parcel labelnya di sini. Kita coba ya. Kita coba begini. Nah, ini parcel labelnya dihilangkan. Kita lihat di main activity. Apakah bisa? Nah, tidak bisa. Jadi intent pull extra nggak bisa. Nggak bisa, bunga nggak bisa langsung dikirimkan. Kenapa? Karena bunga ini belum parcelable. Nah, kalau kita lihat di sini put extra itu bisa menerima data apa saja. Parameter pertama otomatis string ya. Parameter kedua itu bisa bundle, bisa parcelable, serializable, array, boolean, char, float, long, string. String ini text, short, long, integer itu adalah angka, float ini desimal, double juga desimal, char ini huruf, byte array ini ya angka, hanya 0 atau 1 byte ya. Maaf. Iya, angka intinya byte ini. Kalau boolean ini hanya 0 dan 1. Nah, jadi di sini tidak ada sama sekali tidak bisa mengirimkan data kelas biasa. Mengirimkan bunga tidak bisa. Nah, tapi ketika bunga ini kita extend ke parcelable, kemudian ini juga kita beri anotasi parcelize gitu ya. Berarti kelas bunga ini akan extend ke parcelable. Jadi kelas bunga ini menjadi anaknya atau turunannya dari kelas parcelable. Nah, maka ketika kita panggil di main activity, ketika kita put extra ini ya. Nah, put extra kita bisa menggunakan fungsi yang parcelable. Nah, di sini fungsi yang ini. Nah, pertama adalah string bunga, kemudian value-nya adalah parcelable. Nah, jadi bunga ini awalnya bukan parcelable, tapi setelah di-extend ke parcelable, akhirnya bunga ini bisa diakses di sini. Begitu. Nah, setelah ini kita untuk mengakses di detail activity, kita tinggal mengakses yang tadi. Nah, jadi sekarang posisinya sudah tidak penting juga. Nama, Latin dan semuanya sudah tidak penting. Nah, kita langsung akses datanya saja. Caranya adalah ini. File bunga, kita ambil datanya. Get intent. Di sini intent ya. Intent get parcelable. Get parcelable. Extract. Tipenya apa? Tipenya adalah bunga. Nah, jadi bunga tadi extend ke parcelable. Nah, di sini dia butuh tipenya apa? Tipenya adalah bunga. Get parcelable extra bunga. Kemudian di sini kita beri nama key-nya. Key-nya tadi apa? Key-nya itu ini. Nah, name-nya ini ya. Nah, ini bunga. Ini bisa saja ya terserah lah, ini namanya bebas, yang penting ketika mengirim ini key-nya bunga, berarti ketika menerima juga key-nya harus sama, bunga juga. Oke, dengan seperti ini sudah implement parcelable ya, sudah menggunakan parcelable di dalam mengirim datanya. Kita lihat hasilnya, apakah error atau tidak. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini masih running, kita tunggu sebentar. Nah, ini yang versi sebelumnya ini. Nah, kalau diklik masuk ke detail. Nah, ini berdasarkan posisi rak-nya. Nah, kalau ini kita klik berarti rak 0, langsung diambil dari lemari rak 0. Jadi di detailnya itu membaca lemarinya. Tapi dengan parcelable, ketika diklik ini diambil isi lemarinya utuh apa datanya, kemudian datanya dikirimkan ke detail. Jadi detail ini tidak perlu tahu lemarinya, tapi yang penting tahu data yang dikirimkan apa. Nah, targetnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kan detail ini harus lihat lemari dulu. Nah, karena dia hanya mengirimkan data berupa posisi saja. Nah, kita lihat datanya ini sudah berhasil, sedang install. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sedang install. Oke, launching. Install successfully, finished. Oke, kita run lagi. Mungkin belum running, tapi sudah finish.
Oke, kita lihat launching. Oke, launching activity. Ya. Ini kalau kita klik gimana? Apakah bisa? Ya. Jawabannya adalah bisa. Jadi data yang berupa bunga tadi, kelas bunga itu modelnya dia di parcel atau diwadahi. Jadi nanti bisa dikirim dalam status kali kirim. Nah, dan ketika di detail activity kirim data kiriman ini dibuka lagi. Ya ibarat file itu di zip jadikan satu, kemudian dikirim, setelah sampai tujuan zipnya dibuka gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, insya Allah itu cukup untuk tutorial kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.